Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Bukan hanya ungkapan yang berlaku bagi Tegar yang sempat viral beberapa tahun silam. Kita semua mengalami perubahan dalam tiap fase kehidupan. Bocah menjadi remaja, remaja menjadi dewasa. Jangankan 10 years challenge, lu pasti pernah melihat diri lu setahun atau 2 tahun yang lalu dan nanya ke diri sendiri, kok style gue gini banget dah? Atau, kok bisa sih dulu gue suka musik ini? Tapi lucunya, saat kita menemukan sebuah gaya berpakaian, gaya rambut, atau lagu kesukaan baru, kita merasa percaya diri dan berpikir pilihan ini sifatnya akan permanen. Selalu heran pas lihat diri sendiri di masa lalu karena selalu merasa yakin pilihan saat itu adalah yang terbaik, dan percaya pilihan itu nggak bakal berubah. Lo ngerasain hal yang sama, tapi bingung kenapa? Oke, mari kita lihat penjelasannya. The End of History Illusion adalah konsep di mana manusia kerap meremehkan perubahan yang bisa mereka alami di masa mendatang dan merasa diri mereka akan tetap seperti sekarang ini untuk selama-lamanya. Sebuah ilusi di mana seolah dunia berakhir saat ini juga. Sebuah riset pada tahun 2013 berjudul The End of History Illusion mampu menggambarkan fenomena unik tadi. Riset yang melibatkan kurang lebih 17.000 partisipan dengan rentang usia 17 sampai 68 tahun ini terbagi menjadi 3 studi. Studi pertama bertujuan menguji perubahan kepribadian mengacu pada indikator dari Big Five Personalities atau Ocean. Studi kedua melengkapi studi sebelumnya dengan menguji dari sisi nilai-nilai dasar kehidupan partisipan seperti kesuksesan dan hedonisme. Kemudian pada studi ketiga bertujuan untuk menguji konsep The End of History Illusion dari sisi yang lebih mudah diingat, yaitu dari preferensi musik dan makanan yang mereka sukai. Prosedurnya pun hampir serupa untuk ketiga studi tersebut, di mana mereka akan mengisi form laporan tentang diri mereka 10 tahun yang lalu, dan juga form prediksi diri mereka 10 tahun di masa yang akan datang. Hasilnya, baik partisipan usia muda maupun yang lebih tua selalu memprediksi diri mereka akan berubah lebih sedikit di masa depan. Padahal, antara diri mereka saat ini dan 10 tahun yang telah berlalu, terjadi perubahan-perubahan yang cukup besar. Perubahan yang terjadi selalu lebih besar daripada yang diprediksi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Terdapat 2 kemungkinan yang bisa menjadi penyebabnya. Kemungkinan pertama adalah manusia seringkali merasa telah memahami diri mereka sendiri. Kebanyakan orang percaya bahwa kepribadian mereka saat ini atraktif, nilai kehidupan yang dipegang sudah cocok, dan preferensi mereka saat ini adalah yang paling keren. Pikiran tersebut membuat kita merasa aman, dan ilusi end of history mampu membantu mencapai rasa aman tersebut. Kemungkinan kedua adalah cara kerja otak manusia yang sulit membayangkan hal yang belum pernah terjadi. Bandingkan membayangkan masa depan dan mengingat kejadian masa lalu. Membayangkan masa depan ibarat membangun dari awal tanpa ada contoh yang jelas. Sedangkan mengingat adalah proses membangun ulang dari hal yang pernah kita ketahui. Pada kasus kedua ini, otak manusia kesulitan membayangkan perubahan yang akan terjadi di masa depan, sehingga membuat kita berpikir bahwa kemungkinan untuk berubah tidak akan terjadi. Lalu, memang kenapa kalau kita meremehkan sebanyak apa kita akan berubah di masa depan? Hal yang mungkin sepele, tapi sering kali terjadi. Menyesal. Menyesal karena kita melakukan konsumsi berlebihan pada preferensi masa kini. Pada studi lain dalam jurnal yang sama, sebanyak 170 responden berusia 18 sampai 64 tahun berpartisipasi dalam eksperimen konser masa depan dan konser masa kini. Pada eksperimen konser masa depan, partisipan akan memberikan nama band atau grup musik favorit mereka saat ini. Kemudian, mereka juga memberitahu maksimal biaya yang rela mereka keluarkan saat ini untuk menonton konser grup musik favorit mereka yang akan diadakan 10 tahun lagi. Lalu, pada eksperimen konser masa kini, partisipan akan memberikan nama grup musik atau band favorit mereka 10 tahun silam. Dan kemudian melaporkan seberapa banyak uang yang rela mereka keluarkan untuk menonton konser grup musik tersebut yang misalnya diadakan minggu depan. Hasilnya adalah rata-rata partisipan akan mengeluarkan uang $129 untuk konser masa depan
berbanding $80 untuk konser masa kini. Perumpamaan kasarnya adalah seorang fans K-pop yang saat ini menyukai BTS akan rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli tiket konser BTS tahun 2032 dibanding membeli tiket konser Super Junior yang diadakan akhir tahun ini. Hasil riset tadi dapat menjadi acuan bahwa manusia seringkali membayar berlebih untuk kesempatan di masa depan yang sesuai dengan preferensi atau kesukaannya masa kini. Waktu memiliki kekuatan untuk mengubah kepribadian dan preferensi seseorang. Sayangnya, meskipun telah melihat fakta bahwa perubahan besar mampu terjadi, manusia secara umum kerap meremehkan besarnya perubahan yang bisa terjadi ke depannya. Harapannya, melalui video ini kita bisa sama-sama melihat keterbatasan manusia. Kita harus belajar dari kekeliruan, bahwa nyatanya diri kita saat ini akan mengalami perubahan signifikan di masa depan, baik itu kepribadian, pandangan hidup, sampai preferensi gaya berpakaian. Serupa seperti pembahasan kami di video ingatan atau pengalaman, mengetahui fakta ini dapat membuat kita berhenti sejenak untuk melakukan refleksi terhadap diri sendiri. Dengan begitu, kita tidak akan melakukan konsumsi ataupun komitmen berlebih pada suatu hal yang 5 atau 10 tahun lagi berpotensi akan kita sesali. Kuncinya adalah, selama waktu masih berjalan, maka kemungkinan bagi manusia untuk berubah akan selalu ada. Jika menurut lo konten ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lo biar mereka juga tahu tentang hal ini. Jika lo punya argumen atau sudut pandang berbeda, ayo berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.